Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Jamil Putri, NPM 719212827. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu pembangunan koperasi dan perundang-undangan. Pembangunan koperasi dalam pembangunan jangka panjang pertama telah menunjukkan berbagai keberhasilan yang sangat berarti, baik ditinjau dari jumlah koperasi, jumlah anggota koperasi maupun nilai usaha koperasi. Koperasi juga telah terlihat berperan aktif dalam kegiatan ekonomi rakyat dan sekaligus mulai dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Keadaan tersebut tercermin antara lain dari peningkatan jumlah dan ragam koperasi, jumlah dan ragam dalam bidang koperasi, jumlah simpanan anggota, jumlah modal usaha, serta jumlah nilai usaha koperasi. Kemajuan pembangunan koperasi ini cukup menggembirakan karena telah menunjukkan bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan badan usaha semakin berperan aktif dan terlihat lebih luas dalam berbagai kegiatan ekonomi, serta sekaligus telah meningkatkan kesejahteraan para anggotanya yang pada umumnya masih terbatas kemampuan ekonominya. Keadaan ini antara lain merupakan hasil dari berbagai kebijaksanaan perkoperasian, kebijaksanaan makro, dan sekaligus peran tersebut ditempuh melalui program pembinaan kelembagaan koperasi dan pelatih magang, penyuluhan dan penerangan pembinaan dan konsultasi, serta ditunjang pula dengan berbagai kegiatan penelitian berkoperasian serta kebijaksanaan makro, baik di bidang fiskal moneter maupun sektor real, berupa perkreditan, substitusi, atau proteksi. Sesuai dengan tahapan pembangunan nasional dalam pembangunan jangka panjang pertama, peranan pemerintah dalam pembangunan koperasi pada masa itu masih besar, terutama ada kegiatan yang bersifat perintis dan kegiatan perekonomian lainnya yang belum sepenuhnya mampu dilaksanakan sendiri oleh gerakan koperasi. Kebijakan pembinaan usaha koperasi sejak rencana pembangunan 5 tahun pertama yang diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan program pengadaan pangan nasional melalui koperasi unit desa, didukung dengan pemberian kredit pengadaan pangan beserta penyediaan jaminan kreditnya yang kemudian telah memberikan sumbangan besar bagi tercapainya swasembada beras sejak tahun 1984. Berikutnya adalah tantangan, kendala, dan peluang dalam pembangunan koperasi. Meskipun banyak hasil yang telah dicapai dalam pembangunan koperasi selama pembangunan jangka panjang pertama, masih banyak pula masalah yang belum terselesaikan, yang harus dilanjutkan dan ditingkatkan penanganannya dalam pembangunan jangka panjang kedua. Sebagai tantangan untuk mewujudkan cita-cita perkoperasian seperti yang diamatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, hingga saat ini karena sebagai alasan ekonomi dan non-ekonomi, koperasi pada umumnya belum dapat melaksanakan sepenuhnya prinsip koperasi sebagaimana yang telah dicita-citakan, sehingga koperasi sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat belum dapat mengembangkan sepenuhnya potensi dan kemampuannya dalam memajukan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Di samping itu, sebagai kondisi struktural dan sistem yang ada masih menghambat koperasi untuk sepenuhnya dapat menerapkan kaidah ekonomi guna meraih dan memanfaatkan berbagai kesempatan ekonomi secara optimal. Sementara itu, terbukanya perekonomian nasional terhadap perkembangan perekonomian dunia perkirakan akan menghadirkan perubahan besar dalam tatanan kehidupan ekonomi nasional. Persaingan usaha akan makin ketat, peranan ilmu pengetahuan dan teknologi meningkat, tuntutan akan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengantisipasi dan merencanakan masa depan peningkatan pula. Kedudukan dan keberadaan koperasi makin terintegrasi dan berperan menentukan ke dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, tantangan dalam pembangunan koperasi adalah mengembangkan koperasi menjadi badan usaha yang sehat, kuat, maju, mandiri, dan memiliki daya saing sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang berujung pada peningkatnya perekonomian nasional dengan memperhatikan kedudukan koperasi baik sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai integral dari tatanan perekonomian nasional.
Peran koperasi sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Dalam hal ini, koperasi sebenarnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas, terutama dalam hal yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Namun, dalam kenyataannya, koperasi masih menghadapi beberapa hambatan struktural dan sistem untuk dapat berfungsi dan berperan sebagai yang diharapkan, antara lain dalam memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Dengan demikian, yang menjadi tantangan adalah mewujudkan koperasi, baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat, agar mampu berperan secara nyata dalam kegiatan ekonomi rakyat. Inti kekuatan koperasi terletak pada anggota yang berpartisipasi aktif dalam organisasi koperasi dan kesadaran masyarakat untuk bergabung dalam wadah koperasi. Sebenarnya, kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sudah semakin meningkat, tetapi belum cukup memadai, antara lain disebabkan oleh adanya berbagai hambatan untuk meningkatkan manfaat koperasi bagi anggotanya. Hal ini telah menyebabkan lambatnya koperasi mengakar dalam masyarakat sebagai gerakan ekonomi rakyat dan menampung peran serta masyarakat secara luas. Oleh karena itu, mewujudkan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berakar dalam masyarakat juga merupakan tantangan dalam pembangunan koperasi di Indonesia. Kendala pembangunan koperasi. Pengalaman pembangunan koperasi dalam pembangunan jangka panjang pertama telah memberikan petunjuk bahwa untuk menjawab berbagai tantangan dalam pembangunan jangka panjang kedua, masih terdapat beberapa kendala yang membutuhkan perhatian dalam rangka menggariskan kebijaksanaan dan menyusun program untuk mencapai sasaran yang dikehendaki. Adapun kendala-kendala yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pada umumnya belum memadai. Kendala ini menjadi faktor yang mempengaruhi kemampuan koperasi dalam menjalankan fungsi perannya, yang berakibat pada kurang efektif dan efisiennya organisasi dan manajemen koperasi. Hal ini tercermin pada pengelolaan koperasi dan tingkat partisipasi anggota yang belum optimal. Koperasi dan sumber koperasi permodalan dari luar. Koperasi yang berpengaruh pada rendahnya kemampuan koperasi untuk meningkatkan efisien dan produktivitas usahanya, sehingga menyebabkan pula terbatasnya daya saing koperasi. Sasaran pembangunan koperasi. Garis besar Haluan Negara 1993 menetapkan bahwa sasaran koperasi dalam pembangunan jangka panjang kedua adalah terwujudnya koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat, dan mandiri, serta sebagai soko guru perekonomian nasional yang merupakan wadah untuk menggalang kemampuan ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian nasional, sehingga mampu berperan utama dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6 diantaranya adalah tertata serta mantapnya kelembagaan sistem koperasi agar koperasi makin efisien serta berperan utama dalam perekonomian rakyat dan berakar dalam masyarakat. Sesuai dengan sasaran tersebut di atas, maka pemerintah kemudian menetapkan sasaran pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6. Kebijaksanaan pembangunan koperasi. Secara umum, kebijaksanaan umum pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6 adalah meningkatnya prakarsa, kemampuan, dan peran gerakan koperasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan, pengembangan, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan dan memantapkan kelembagaan, usaha, dan sistem koperasi untuk mewujudkan peran utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat, serta khusus kebijaksanaan pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.